telepon. Sebelum itu perkenalkan nama saya Nuwati Lasih sebagai penyanyi pertama. Perkenalkan nama saya Satri Lasih sebagai penyanyi kedua. Perkenalkan nama saya Giat Tulusora Turnan Jabuku sebagai penyanyi ketiga. Perkenalkan nama saya Nadia sebagai penyanyi keempat. Perkenalkan nama saya Nusantara Lasih sebagai penyanyi kelima. Baik, sekarang kita masuk pada presentasi kelompok kami tentang subscriber internet telepon. Baik teman-teman, sekarang kita masuk pada bagian A, yaitu struktur jaringan telekomunikasi. Perlu kita ketahui, jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam melakukan telekomunikasi. Ada beberapa struktur hierarki jaringan telekomunikasi, yaitu 1. IGE atau International Gateway Exchange. IGE merupakan switch yang menjadi pintu gerbang atau gateway yang mengoneksikan antara jaringan telepon nasional dengan satu atau lebih jalur komunikasi berskala internasional. Perangkat ini dapat diterapkan dengan menggunakan sistem switch kelas 4 atau National Transit. Yang kedua yaitu TC atau Tertiary Center. TC atau dikenal dengan Central Tune 2 adalah perangkat routing lanjutan dari Secondary Center atau TC. TI akan berfungsi jika sistem Central Tune 1 tidak mampu mendeteksi sistem panggilan dari perangkat sebelumnya. Jika dilihat dari lingkup aksesnya, TI dapat melayani hingga area nasional, komunikasi antar provinsi, bahkan komunikasi antar negara dalam sebuah wilayah regional seperti Eropa, Asia Tenggara, dan lainnya. Yang ketiga yaitu SC atau Secondary Center. Terkadang beberapa versi literasi sebuah SC dengan sebutan Central Room. Kategori sistem perangkat dalam telekomunikasi yang tergolong sebagai SC, misalnya sistem Central Telepon SLJJ. SC bekerja ketika sistem Central Tandem tidak menyimpan daftar tujuan panggilan yang diajukan oleh pengguna yang menunjukkan bahwa panggilan tersebut tidak berada dalam satu kota. Dengan demikian, oleh sistem akan diteruskan pada level atau hierarki di atasnya. Wilayah jangkauan SLJJ ini dapat mencapai antar kota seperti dari kota Solo ke kota Merauke. Yang keempat yaitu PC atau Primary Center. Central Tandem atau Primary Center atau PC merupakan kantor sentral yang berada di hierarki keempat atau dikenal dengan kelas 4 office. PC berperan untuk mengoneksikan komunikasi yang terjadi antara dua buah sentral telepon lokal yang dapat terletak dalam area sebuah kota. Yang kelima yaitu LE atau Local Exchange. LE adalah interface awal yang akan dihubungi pertama kali ketika terjadi panggilan telepon dari pelanggan menuju sentral. Nama lain dari LE adalah STO atau sering disebut dengan kelas 5 office yang berperan untuk menangani setiap proses panggilan yang dilakukan oleh pelanggan, menentukan jalur routing, dan menjamin kualitas sambungan komunikasi. Sekarang kita masuk pada bagian B, yaitu komponen dalam tingkatan jaringan telekomunikasi. Untuk dapat menjalankan proses komunikasi pada masing-masing tingkatan, diperlukan adanya komponen telekomunikasi. Komponen tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda bergantung pada tingkatan tempat komponen tersebut berada. Berikut akan dijelaskan komponen-komponen yang terdapat dalam tingkatan jaringan telekomunikasi. Nomor 1 yaitu Local Network. Local Network merupakan tingkatan infrastruktur yang mengoneksikan stasiun pengguna menuju subscriber distribution network atau sentral pengatur area lokal. Pada bagian ini sering disebut dengan Customer Access Network atau Customer Loop. Nomor 2 yaitu Junction Network. Junction Network
berfungsi sebagai penyambung antara tool sentral dengan sentral lokal atau dalam sebuah area pelanggan. Yang ketiga yaitu tool network atau true network. Tool network atau true network merupakan media layanan berupa rangkaian susunan media penyambung jarak jauh yang menghubungkan area lokal pelanggan dengan lingkup nasional. Sekarang kita masuk pada bagian C, yaitu metode routing. Routing adalah suatu proses pada paket yang meneruskan jaringan dari satu jaringan ke jaringan lainnya melalui internet. Fungsi routing ini adalah menghubungkan segmen jaringan lain untuk mengirimkan paket data. Routing ini penting untuk dipahami karena untuk mengetahui dasar-dasar pada sebuah jaringan. Jenis routing ini dibagi menjadi dua, yaitu direct routing dan indirect routing. Jadi, direct routing ini adalah alamat langsung ke alamat tujuan tanpa melalui host lain. Contohnya IP 192.160.1.1 mengirimkan sebuah data ke komputer dengan alamat 192.160.1.2. Sedangkan kalau indirect routing adalah alamat yang harus melewati alamat host yang berbeda sebelum menuju ke alamat host tujuan. Contohnya komputer dengan alamat 192.160.1.4. Data ini dikirim terlebih dahulu melalui host dengan alamat 192.160.1.5. Kemudian dilanjutkan ke alamat host tujuan berikutnya. Routing ini memiliki 3 jenis konfigurasi, yaitu 1. Minimum routing, 2. Routing statis, 3. Routing dinamis. Minimum routing adalah proses routing yang sederhana dan hanya pada area lokal saja. Sedangkan kalau routing statis adalah perutian yang dilakukan secara manual oleh administrator jaringan. Yang ketiga, routing dinamis adalah routing yang dilakukan secara otomatis oleh router. Cara kerja routing ini contohnya seperti TCP atau IP pada jaringan komputer. TCP atau IP ini berfungsi sebagai alamat pengiriman paket data untuk mencapai alamat yang dituju. Tugas TCP atau IP ini terbagi dari pengiriman paket data dalam sistem. Routing ini adalah proses di mana data mencapai tujuan di jaringan komputer. Konsep dasar dari routing ini berada pada lapisan jaringan TCP atau IP. IP kemudian memeriksa alamat paket data yang kemudian dikirimkan ke perangkat tujuan. Namun, jika alamat data tujuan tidak berada di jaringan yang sama, maka akan dialihkan ke router lain yang lebih cocok. Sekarang kita masuk pada bagian D, yaitu PSTN. PSTN atau Public Switch Telephone Network adalah jaringan sirkuit switched yang digunakan terutama untuk komunikasi suara di seluruh dunia dengan lebih dari 800 juta pelanggan. Awalnya jaringan fixed line analog sistem telepon, maka sekarang PSTN hampir seluruhnya digital dan juga termasuk ponsel maupun telepon tetap. Fungsi dari PSTN ini digunakan sebagai jaringan pembawa atau bearer network untuk layanan suara dan fax. Cara kerja PSTN atau Public Switched Telephone Network ini, bayangkan Public Switched Telephone Network sebagai kombinasi jaringan telepon yang digunakan di seluruh dunia, termasuk saluran telepon, serta satelit dan sistem kabel. Telepon dengan bantuan ini berkomunikasi satu sama lain. Sederhananya, ketika kita memanggil nomor telepon, panggilan Anda bergerak melalui jaringan untuk mencapai tujuannya dan dua telepon terhubung. Untuk mengetahui bagaimana cara kerjanya, contohnya, pertimbangkan apa yang terjadi ketika Anda memanggil nomor dari telepon Anda sendiri. Yang pertama, perangkat telepon Anda mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik. Kemudian sinyal-sinyal ini dikirimkan ke terminal melalui kabel. Yang kedua, terminal mengumpulkan sinyal listrik dan mengirimkannya ke kantor pusat atau CO. Yang ketiga, kantor pusat merutekan panggilan dalam bentuk sinyal listrik melalui kabel serat optik. Saluran
optik ini kemudian membawa sinyal-sinyal ini dalam bentuk pulsa cahaya ke tujuan akhirnya. Yang keempat, panggilan Anda dialihkan ke kantor tandem atau hub regional yang bertanggung jawab untuk mentransmisikan panggilan ke kantor pusat yang jauh atau kantor pusat untuk panggilan lokal. Yang kelima, ketika Anda mencapai kantor benar, sinyal diubah kembali menjadi sinyal listrik dan kemudian dialihkan ke terminal. Yang terakhir, terminal merutenya panggilan ke nomor telepon yang sesuai setelah menerima panggilan pesawat telepon mengubah sinyal listrik kembali menjadi gelombang suara. Bagian E, jaringan lokal akses. Konsep jaringan lokal akses atau yang dikenal dengan istilah LLA atau Local Loop Access adalah jalur yang menghubungkan sistem jaringan telepon antara sentral lokal dan perangkat klien. Dalam menentukan jenis media yang akan digunakan dalam membangun sistem jaringan, Anda harus memperhatikan 3 aspek penting, yaitu sebagai berikut. 1. Keadaan sosiografis. 2. Keadaan demografis. 3. Keadaan geografis. Terdapat 3 jenis komponen yang secara umum digunakan dalam pemodelan jaringan akses, yaitu sebagai berikut. 1. NAT atau akses node terminal. 2. NU atau network unik. 3. NT atau network terminal. Pada sistem JOR lokal atau jaringan lokal akses tembaga, model konfigurasi bermula dari terminal blok vertikal di sisi jaringan yang terletak pada RPU atau rangka pembagian utama yang dikenal dengan istilah MDF, Main Distribution Frames. A. Cor lokal tidak murni. Cor lokal tidak murni menggunakan perangkat tambahan misalnya VDSL, ADSL, HDSL, ISDN, dan pair gain. B. Cor lokal murni. Sistem ini tidak lagi menggunakan peranting tambahan dalam menunjukkan koneksi jaringan akses berbasis tembaga. 1. MDF atau Main Distribution Frame. MDF adalah rangkaian rak yang menjadi alokasi penyusunan jaringan kabel sentral dengan bagian luar. Nomor 2. RK atau rumah kabel. RK terbuat dari bahan fiberglass berbentuk persegi dan terpasang di pinggir jalan. Seterusnya, fungsi RK adalah sebagai berikut. A. Terminasi antara kabel sentral dan kabel pelanggan. B. Rak distribusi antara kabel sentral dan kabel pelanggan. C. Lokasi yang paling tepat untuk melakukan pengujian terhadap penggunaan. D. Media melakukan seklor dan jumper antara kabel primer dan kabel sekunder. Sekarang kita masuk pada bagian 3, DP atau Distribution Point. DP biasanya terletak pada tiang kabel telepon dengan kapasitas sambungan 10 sampai 20 pair kabel. Sekarang kita masuk pada bagian nomor 4, KTB atau kontak terminal batas. KTB adalah perangkat yang membatasi area jaringan kabel outdoor provider dengan area pelanggan. Nomor 5, roset. Roset merupakan kontak sambungan antara kabel provider dengan kabel indoor pelanggan. Dan nomor 6, jaringan kabel telepon lokal. Terdapat 5 jenis elemen pembentuk jaringan kabel telepon lokal, antara lain sebagai berikut. A. Kabel primer. B. Kabel sekunder.
C. Jumper wire. D. Drop wire. E. Indoor cable. Baik, kita masuk bagian F, teknologi subscriber internet telepon. Teknologi subscriber internet telepon adalah penonton yang menyatakan bahwa mereka ingin menonton lebih banyak konten dan mengklik tombol subscriber di sebuah channel. Baik, kita masuk dengan bagian nomor 1, simetris. Simetris adalah kemampuan layanan yang mempunyai karakteristik bahwa besarnya kapasitas data yang dikirim atau upstream sama dengan besarnya data yang diterima atau downstream. Contohnya DSL, SDSL, ADSL, FSL, dan MDSL. Bagian nomor 2, asimetris. Asimetris adalah kemampuan layanan dengan karakteristik bahwa besar kapasitas data yang dikirim tidak sama dengan besar data yang dapat diterima. Contohnya ADSL, DSLIT, dan FDSL. Langsung saja pada bagian G, teknologi DSL. Teknologi DSL adalah sebuah inovasi teknologi jaringan internet yang mampu menghasilkan kecepatan tinggi dan mentransmisikan data digital lewat label jaringan telepon. Nomor 1, sistem DSL. Sistem DSL termasuk kategori jangkau tidak mumpuni karena menggunakan perangkat tambahan seperti modem agar CPE dapat terkoneksi dengan internet. 2, sistem HDSL. Sistem HDSL adalah modem yang telah diintegrasikan teknologi berdasarkan PCIe 30 atau Pulse Hot Motion yang mampu mendukung laju transfer data hingga 2 Mbps. Nomor 3, sistem VDSL. Sistem VDSL adalah sebuah teknologi VDSL yang menyediakan transmisi data sampai batas 52 MB arah bawah dan 12 MB arah atas melalui sebuah kabel twisted pair tugas. Nomor 4, sistem SDSL. Sistem SDSL yaitu teknologi untuk mentransmisi data digital melalui kabel tembaga dari jaringan telepon. Nomor 5, sistem MOST. Sistem MOST terdapat perangkat modem baik dari sisi pusat atau sentral komunikasi data maupun di sisi pelanggan. Nomor 6, sistem ADSL. Sistem ADSL yaitu komunikasi yang terjadi didukung adanya 2 modem